Perdamaian adalah sesuatu yang mulia dan harus kita peroleh serta perjuangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perayaan ini menggambarkan bagaimana cinta kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini, sebagaimana yang telah difirmankan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem sampai kepada kematiannya di atas kayu salib di Bukit Golgota dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati menggambarkan bahwa Yesus adalah Allah yang menyerupai manusia yang datang ke dalam dunia demi menebus dosa manusia. Ayat ini menjadi dasar bagi kita semua untuk meneladani nilai-nilai kasih, pengorbanan, dan pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah dunia yang penuh tantangan, termasuk konflik di berbagai belahan dunia, dan juga di negeri kita sendiri, seperti di Papua, pesan kasih dari Tuhan Yesus Kristus ini mengajak kita untuk menjadi pembawa damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perayaan Paskah bukan hanya mengenang kemenangan Kristus atas maut, tetapi juga menjadi momen refleksi bagi kita semua untuk menghidupi ajarannya dalam kehidupan nyata di tengah situasi dunia yang sedang diliputi oleh konflik, kekerasan, dan perpecahan dari Papua hingga Timur Tengah. Kita diingatkan akan panggilan kita sebagai pembawa damai. Perdamaian adalah sesuatu yang mulia dan harus kita peroleh serta perjuangkan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam Matius 5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Menjadi pembawa damai berarti menghadirkan pengharapan di tengah keputusan, menawarkan pengampunan di tengah luka, dan membangun jembatan di tengah perbedaan. Ini adalah tugas mulia yang dimulai dari hati yang tulus, dari keluarga, lingkungan, hingga bangsa dan dunia. Mari kita menjadi teladan dalam mengupayakan rekonsiliasi dan membangun harmoni, bukan hanya dalam kata, tetapi dalam tindakan nyata. Kita semua dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah yang menghadirkan damai, kasih, dan keadilan dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dari tanah Flobamora ini, saya ingin berseru, saudaraku di Papua, kita adalah satu. Kita telah lama hidup sebagai bangsa yang utuh sejak zaman nenek moyang, sejak Sumpah Pemuda 1928, dan bersama dalam semangat Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan biarkan isu menyesatkan memecahkan kita. Hentikan kekerasan, jauhkan tindakan anarkis, karena kekerasan hanya membawa air mata, bukan keadilan. Jika ada ketidakadilan, mari kita duduk bersama, bermusyawarah dalam semangat kasih, bukan saling menyakiti. Sebagaimana ajaran Kristus, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Marilah kita pilih jalan damai, jalan kasih, jalan Tuhan. Maka tanah Papua akan diberkati dan Indonesia tetap berdiri dalam damai. Mari kita serukan bersama, damailah Papua, damailah Indonesia, damailah hati kita semua. Tuhan damaikanlah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua menyaksikan dengan hati yang pilu
sejak 7 Oktober 2023. Konflik yang terjadi di Gaza antara Hamas dan Israel telah menelan puluhan ribu korban jiwa, termasuk anak-anak dan warga sipil tak berdosa. Perang ini telah berlangsung lebih dari setahun dan penderitaan terus berlanjut. Dari Kabupaten Kupang kami menyatakan, cukup sudah. Hentikan peperangan ini. Hentikan kebencian, dendam, dan kekerasan. Ingatlah, kita semua diciptakan oleh satu tangan Allah yang penuh kasih. Penderitaan rakyat Palestina dan Israel adalah duka kami juga. Tangisan mereka adalah tangisan kemanusiaan. Kami masyarakat Flow Bamora berseru, pancarkan kasih bukan kebencian, tebarkan damai bukan peluru. Dengarkan seruan dunia, dengarkan suara hati nurani, dan ingatlah ajaran Tuhan. Kasihilah musuhmu dan jadilah pembawa damai. Semoga cahaya damai Tuhan menerangi Papua, Gaza, Israel, dan seluruh bumi. Saudara-saudara yang terkasih, damai itu indah. Damai adalah dambaan kita semua, milik semua bangsa, semua umat, tanpa terkecuali. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk belajar memaafkan, belajar berdamai, dan belajar mengasihi. Karena ketika hati berdamai, dunia pun ikut tenang. Maka dari itu, marilah kita bersama berseru dengan iman dan harapan. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Semoga pesan ini menggema tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, tapi sampai ke seluruh pelosok negeri, bahkan ke penjuru dunia. Tuhan Yesus, sumber kasih dan damai, kiranya selalu menyertai dan memberkati. Selamat merayakan Hari Raya Paskah tahun 2025. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu.